Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hawa Nurbani Yazid dengan NIM 11921000026, Hindani Latifah dengan NIM 11921000030, Marisa Yunizar Aini dengan NIM 11921000039. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Haji Tarsono Makmuri, MPD. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Hindani Latifah yang akan menjelaskan tentang definisi pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Hawa Nurbani Yazid yang akan menjelaskan tentang cara pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Marisa Yunizar Aini yang akan menjelaskan tentang manfaat dalam pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Hindani Latifah yang akan menjelaskan definisi pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hindani Latifah dengan NIM 11921000030. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. A. Definisi pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Menurut Adi Wikarta menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, konsep dari keterlibatan orang tua di sini bukanlah hal baru di lingkungan pendidikan dan telah memainkan peran yang nyata dalam dunia pendidikan. Pihak yang terlibat dalam keterlibatan orang tua adalah sekolah, keluarga, dan kemitraan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dan harus disatukan di setiap satuan pendidikan dan pengembangan anak. Menurut Wolfendel, dalam Epstein, menyatakan bahwa keterlibatan orang tua itu secara luas dapat diartikan dalam waktu tertentu di antara para pendidik yang terkadang menyamakannya dengan kemitraan, partisipasi orang tua, kekuasaan orang tua, sekolah, keluarga, dan kemitraan masyarakat. Adapun menurut Moles menyatakan bahwa banyak sekali variasi dari bentuk keterlibatan orang tua dan tingkah dari keterlibatan tersebut, baik di dalam maupun di luar sekolah. Semuanya mencakup segala kegiatan yang dapat didukung dan didorong oleh sekolah dan yang memberi kewenangan bagi para orang tua dalam hal pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Menurut Defense Fund dalam Olsen dan Fuller menyatakan bahwa setiap sekolah akan mengunggulkan kemitraan yang akan meningkatkan keterlibatan orang tua dan berpartisipasi dalam pertumbuhan sosial, emosional, dan akademik anak. Hal tersebut tentu saja dapat mendorong sekolah dan kerjasama masyarakat untuk membantu kesuksesan anak-anak dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat dibutuhkan untuk pemenuhan fasilitasi kebutuhan lingkungan belajar anak dan keikutsertaan orang tua dalam program pembelajaran anak di sekolah. Keterlibatan orang tua telah muncul sebagai salah satu topik yang paling penting dan sering dibicarakan di kalangan pendidikan.
Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah sangatlah membantu guru dalam memberikan stimulus yang tepat untuk perkembangan anak. Seperti yang dikemukakan oleh White and Coleman, menyatakan bahwa keterlibatan orang tua merupakan aktivitas yang dapat dilakukan orang tua dan guru di sekolah supaya terwujudnya suatu sekolah yang lebih baik serta memperbaiki perilaku dan sikap antara orang tua dengan guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua adalah pencapaian tujuan bersama oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan kerjasama tersebut sangat diperlukan anak-anak untuk dapat sukses di dalam pendidikan, tentunya dalam pengembangan sosial emosional. Keterlibatan orang tua dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan bersama oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat demi terciptanya anak didik yang memiliki kemampuan sosial emosional yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hindani Latifah yang telah memaparkan materi tentang definisi pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu Hawa Nurbani Yazid yang akan menjelaskan tentang cara pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Kepadanya disilahkan. Terima kasih, saya Hawa Nurbani Yazid. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cara pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat sesuai dan memiliki dampak positif yang sangat luas. Meskipun banyak pendidik dan sekolah setuju dan mendukung konsep keterlibatan orang tua serta dampaknya pada anak-anak dari prasekolah sampai sekolah menengah atas, juga yang tidak menyampaikan pengetahuan atau pedoman dalam perencanaan, penerapan, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu 6 tipe keterlibatan orang tua. Yang pertama yaitu tipe tanggung jawab dasar dari keluarga. Yang menjadi dasar paling utama dalam keterlibatan orang tua adalah keberlanjutan tanggung jawab untuk meningkatkan anak mereka dengan mendukung anak-anak dengan makanan, pakaian, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Bentuk kegiatan yang mendukung tipe ini seperti memberikan informasi-informasi terbaru kepada seluruh orang tua dengan berbagai cara. Kedua yaitu ada komunikasi. Komunikasi yang efektif penting untuk membangun sebuah kemitraan yang sukses antara sekolah dan rumah. Komunikasi tersebut hendaknya dibangun dua arah untuk berbagi informasi. Tujuan utama sekolah dalam berkomunikasi adalah memberi dan menerima sehingga dapat mewujudkan tujuan umum serta tindak lanjutnya. Tiga yaitu sukarelawan. Aktivitas tipe ini adalah bantuan orang tua untuk guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung program sekolah serta membantu aktivitas dan kerja sekolah termasuk tujuan perjalanan, bagian-bagian kelas, dan penampilan kelas. Selanjutnya ada pembelajaran di rumah. Dalam wilayah pendidikan anak usia dini, dasar utama adalah orang tua dan guru yang paling berpengaruh. Orang tua berpengaruh besar untuk apa yang dilakukan anak-anak di rumah, termasuk juga pendampingan orang tua untuk mencapai tujuan belajar anak. Akan lebih banyak waktu yang tersedia di rumah daripada di sekolah untuk belajar dan membangun tingkah laku positif dalam pendidikan. Selanjutnya ada pembuatan keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan memiliki beragam bentuk, seperti memilih sekolah, mengkaji dan mengevaluasi program sekolah, mengukur kemampuan biaya, mendengarkan pendapat, peran pembina dalam komite sekolah, dan perlindungan hukum untuk sekolah, keluarga, dan anak-anak. Contoh-contoh kegiatan yang dapat digunakan dalam membuat keputusan antara lain organisasi orang tua dan komite, kelompok perlindungan hukum, pertemuan di balai kota. Terakhir yaitu kerjasama dengan masyarakat. Sekolah dan guru seharusnya memperhatikan masyarakat dalam konteks memasukkan anggota masyarakat yang tertarik
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wujud dukungan dari anggota masyarakat tersebut dapat berupa materi, tenaga, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, sekolah hendaknya berhubungan dengan beragam anggota masyarakat seperti dari kalangan bisnis, agama, budaya, pemerintah, dan organisasi lainnya. Baik, terima kasih kepada Hawa Nurbani Yazid yang telah memaparkan materi tentang cara pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Selanjutnya ke pemateri yang ketiga, yaitu Marisa Yunizar Aini yang akan menjelaskan manfaat dalam pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Kepadanya disilahkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Marisa Yunizar Aini, mengenai manfaat pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Menurut Henderson dan Bella, dalam Olsen dan Fuller 2003, tanda-tanda yang paling akurat dari pemahaman siswa di sekolah adalah bukan dikarenakan status sosial, tetapi tingkat di mana keluarga siswa mampu untuk 1. Menciptakan lingkungan rumah yang dapat mendorong pembelajaran, 2. Menunjukkan harapan yang tinggi tapi masuk akal untuk pemahaman dan masa depan anak, dan yang ketiga menjadi pendorong pendidikan anak-anak di sekolah dan di masyarakat. Anderson dan Berla tahun 1994 telah mengkaji dan menganalisis 85 kajian yang telah mendokumentasikan manfaat menyeluruh dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Sebuah keterlibatan orang tua yang direncanakan secara efektif dan diterapkan dengan baik akan memberi manfaat yang sangat banyak bagi anak-anak, orang tua, pendidik, dan sekolah. Adapun manfaat bagi anak-anak diantaranya, anak-anak cenderung lebih paham tanpa memandang latar belakang, suku atau ras, status sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Anak-anak memiliki harga diri yang lebih baik dan akan lebih disiplin dan menampakkan pendapat serta motivasi untuk bersekolah. Anak-anak dari beragam latar belakang budaya mudah berbaur saat orang tua dan pegawai profesional bekerja sama untuk menjembatani batas antara budaya di rumah dan budaya di sekolah. Manfaat bagi orang tua diantaranya, para orang tua meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka, dan para orang tua menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak-anak. Sebagai orang tua, memperoleh wawasan tentang perkembangan anak akan lebih berguna dan menjadi dorongan positif sehingga mengurangi pemberian hukuman pada anak-anak mereka. Para orang tua akan lebih sadar dan menjadi lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan anak-anak mereka ketika para orang tua diminta sekolah untuk terlibat sebagai tim pengambil keputusan. Manfaat bagi pendidik diantaranya, ketika suatu sekolah memiliki tingkat presentasi yang tinggi dalam melibatkan orang tua, baik di dalam maupun di luar sekolah, para guru dan kepala sekolah akan mudah mendapat pengalaman memperoleh kewenangan yang lebih tinggi. Guru dan kepala sekolah juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai budaya keluarga dan keberagamannya, dan mereka membuat penghargaan yang untuk kemampuan dan waktu para orang tua. Guru dan kepala sekolah juga dapat melaporkan peningkatan hasil kinerja mereka. Yang terakhir adalah manfaat bagi sekolah, yakni sekolah yang aktif melibatkan para orang tua dan masyarakat mudah mewujudkan reputasi yang baik di masyarakat. Sekolah juga lebih berpengalaman dalam mendukung masyarakat. Program-program sekolah yang mendorong dan mendukung para orang tua selalu bertindak lebih baik dan memiliki program dengan kualitas tinggi daripada yang tidak melibatkan para orang tua. Baik, terima kasih kepada Marisa Yunizar Aini yang telah memaparkan materi tentang manfaat dalam pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak TK. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.